warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska, NIM 2404030052, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi yang sudah dipaparkan oleh pemakala dan dosen. Makalah pertama yaitu keterbatasan scarcity adalah kondisi ketidakseimbangan antara sumber daya yang bersifat terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Penyebab keterbatasan atau scarcity yaitu pertama, pertumbuhan penduduk, di mana jika pertumbuhan penduduk meningkat, maka jumlah kebutuhan juga akan meningkat. Kedua yaitu sifat konsumtif manusia, kebiasaan membeli atau mengkonsumsi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Ketiga, keterbatasan produksi, yaitu terbatasnya sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, keinginan atau wants adalah keinginan tambahan untuk memiliki sesuatu yang tidak wajib dipenuhi. Contoh, membeli ponsel terbaru meski ponsel lama masih berfungsi. Selanjutnya yaitu kebutuhan atau needs adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi manusia untuk bertahan hidup seperti makanan, air, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya kebutuhan primer atau pokok adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar manusia bisa hidup. Contoh makanan, pakaian, tempat tinggal. Kebutuhan sekunder atau pelengkap adalah kebutuhan tambahan yang menunjang kenyamanan hidup. Contohnya televisi, sepeda, atau HP. Biaya peluang atau opportunity cost adalah nilai dari pilihan terbaik yang dikorbankan saat memilih suatu keputusan. Selanjutnya, efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan hasil maksimal dengan biaya atau usaha minimal. Efisiensi produktif, contohnya sebuah restoran cepat saji menggunakan sistem pemesanan otomatis. Makalah kedua yaitu teori produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Fungsi produksi: 1. Menambah nilai guna barang atau jasa. 2. Memenuhi kebutuhan konsumen. 3. Meningkatkan keuntungan produsen. 4. Menyediakan lapangan kerja. Selanjutnya, kurva produksi adalah grafik hubungan antara input dan output produksi. Hukum diminishing return adalah saat tambahan input menghasilkan output yang semakin menurun. Jenis-jenis kurva produksi: 1. Kurva produksi total. 2. Kurva produksi marginal. 3. Kurva produksi rata-rata. Biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya, faktor-faktor biaya produksi. Ada A. Sumber daya alam. B. Sumber daya manusia atau tenaga kerja. C. Modal. D. Pengusaha. Selanjutnya kita melangkah ke materi ketiga yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana banyak penjual dan pembeli produksi yang dijual identik, harga ditentukan oleh pasar, dan tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar pasar. Karakteristik pasar persaingan sempurna yaitu A. Banyak penjual dan pembeli. B. Produk homogen atau bentuk, kualitas, fungsi lama. C. Transparansi informasi. D. Mobilitas faktor produksi. E. Tidak ada hambatan keluar masuk pasar. Dan F. Tidak ada preferensi konsumen. G. Kebutuhan produksi berdasarkan harga pasar. H. Keuntungan normal dalam jangka panjang. Dan I. Tidak ada investasi pemerintah. Selanjutnya, ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan bisnis dalam membuat keputusan ekonomi. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada berbagai harga. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual produsen pada berbagai harga. Mekanisme pasar adalah interaksi antara permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan kuantitas keseimbangan. Elastisitas permintaan mengukur sensitivitas jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga.
Elastisitas penawaran mengukur sensitivitas jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Ini adalah monopoli. Monopoli adalah satu penjual tunggal, produk unik dan hambatan masuk tinggi. Karakteristiknya yaitu A. Hanya terdapat satu penjual. B. Tidak ada barang substitusi yang dekat. C. Hambatan masuk pasar sangat tinggi. Dan D. Produsen bisa menentukan harga. E. Konsumen tidak punya banyak pilihan. Keseimbangan pasar monopoli adalah A. Pendapatan marginal adalah pendapatan tambahan dari menjual satu unit barang. B. Penetapan harga adalah proses menetapkan harga barang. Penjelasan tambahan: jika harga P lebih tinggi dari biaya marginal atau MC, maka perusahaan memperoleh keuntungan. Jika harga P sama dengan biaya marginal atau MC, perusahaan berada pada titik keseimbangan produksi maksimum. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.